warahmatullahi wabarakatuh. Dalam manajemen pengelolaan PAUD dibutuhkan strategi pemasaran dalam rangka memperkenalkan kualitas lembaga kita kepada masyarakat umum. Bagaimanakah strategi dalam pemasaran lembaga PAUD? Ikutin perkuliahan malam ini dalam strategi pemasaran pendidikan anak usia dini. Bersama saya Asmaul Husna, dosen Yahya Piaud Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Oke, di dalam pemasaran PAUD terdapat 5 subkajian yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, manajemen PAUD. Yang kedua, tujuan pemasaran PAUD. Yang ketiga, tahapan pemasaran PAUD. Yang keempat, strategi pemasaran PAUD. Dan yang terakhir adalah media pemasaran. Mengenai kajian yang pertama, yaitu manajemen PAUD, akan dipresentasikan oleh Salhana Najwa Lubaba. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Pemasaran PAUD. Pemasaran diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk atau jasa dengan pihak lain. Menurut Kotler, pemasaran merupakan usaha atau kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui proses pertukaran. Fungsi dan konsep pemasaran. Fungsi pemasaran jasa pendidikan atau sekolah sendiri termasuk bagian dari teknik pemasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang diinginkan. Dan konsep yang dijalankan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan antara lain: A. Konsep produksi, B. Konsep produk atau jasa, C. Konsep penjualan, D. Konsep pemasaran masyarakat. A. Konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi dari dalam lembaga pendidikan dan efisiensi distribusi lembaga. B. Konsep produksi dan jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan ataupun perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik, serta keistimewaan yang mencolok. Dan karenanya organisasi ataupun lembaga pendidikan harus mencurahkan upaya terus-menerus dalam perbaikan pelayanan jasa. C. Konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Karenanya, diperlukan berbagai teknik penjualan yang sempurna untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang baik. D. Konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran masyarakat menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif, serta lebih efisien dibandingkan para pesaing demikian rupa, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Tugas manajemen masyarakat: menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Jadi, manajemen pemasaran tidak terlepas dengan masalah permintaan. Tugas manajemen pemasaran tidak hanya sebatas pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencangkup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan. Mengenai sub kedua, yaitu tentang tujuan pemasaran PAUD,
akan dijelaskan oleh Devi Arya. Pasti teman-teman belum tahu apa itu tujuan pemasaran PAUD. Akan saya bacakan apa itu tujuan pemasaran PAUD. Salah satu fungsi manajemen pemasaran bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan pada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Semakin kuat nilai perbedaan, semakin baik bagi perusahaan atau lembaga. Ada 5 faktor dominan atau penentu mutu layanan jasa pendidikan, yaitu 1. Keandalan atau reliability, B. Daya tangkap atau responsiveness, C. Kepastian atau assurance, D. Empati, dan E. Berwujud atau tangible. A. Keandalan atau reliability, yaitu kemampuan guru atau dosen untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. B. Daya tangkap atau responsiveness, yaitu kemauan dari karyawan dan pemilik lembaga untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen atau pemakai jasa pendidikan. Misalnya, penyediaan sarana yang sesuai untuk menjamin terjadinya proses yang tepat. C. Kepastian atau assurance, yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Misalnya, janji dalam promosi. D. Empati, yaitu kesediaan guru atau dosen atau karyawan dan pengelola untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada antara lain guru atau dosen serta karyawan harus menempatkan diri sebagai peserta didik atau orang tua serta pelanggan. E. Berwujud atau tangible, yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai materi komunikasi. Penerapan pemasaran pendidikan. Penerapan pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu A. Produk, B. Price, C. Pledge, D. Promotion, E. People, F. Physical evidence, G. Process. 3. Tahapan pemasaran. Tahapan pemasaran. 1. Perencanaan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan pemasaran adalah A. Menentukan visi, misi, tujuan utama, dan tujuan khusus lembaga pendidikan. B. Menganalisis ancaman dan peluang eksternal lembaga pendidikan. 2. Pelaksanaan. Dan 3. Pengendalian. Oke, mengenai sub yang keempat, yaitu strategi pemasaran PAUD, akan dijelaskan oleh Sahana Najwa Lubaba. Strategi pemasaran PAUD. 1. Penerbitan majalah. 2. Pembuatan rubrik di radio, film dokumenter. 3. Penyelenggaraan pameran. 4. Menggunakan media massa. Dalam penggunaan media massa ini, bagian pemasaran dapat melakukan kegiatan publisitas dan periklanan. Mengenai sub pembahasan kelima, yaitu media pemasaran PAUD, yang akan dijelaskan oleh Devi Arya. Media pemasaran PAUD, citra atau image, adalah impresi perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu objek, orang, atau mengenai lembaga. Lembaga pendidikan harus berusaha menciptakan image positif di hati masyarakat. Citra yang baik akan mendukung keberhasilan suatu lembaga.